Minyak ajaib yang multifungsi, virgin coconut oil atau VCO, seketika menjadi primadona baru di dunia kesehatan dan kecantikan Indonesia. Banyak orang percaya salah satu manfaat minyak kelapa murni ini adalah untuk menambah stamina bagi para pekerja. Samsuri misalnya, pria parubaya ini pernah rutin mengkonsumsi VCO beberapa tahun lalu. Saya pernah ngonsumsi VCO. Yang pertama itu untuk stamina awalnya. Terus saya coba, saya bikin, nggak beli, saya bikin. Terus saya konsumsi sendiri. Untuk khasiat pertama, saya coba pagi itu sarapan 1 sendok makan sama 1 butir telur. Bisa kuat dari jam 7 pagi, lapar itu jam 3 sore. Awalnya khasiat VCO bagi tubuhnya amat terasa nyata untuk Samsuri. Namun hal itu tak berlangsung lama. Seminggu setelah rutin mengkonsumsi VCO, kondisi kesehatan Samsuri justru mengalami penurunan. Karena saya waktu itu belum sarapan, akhirnya yang terjadi saya buang-buang air. Sehari lebih dari 6 kali. Akhirnya saya lemas, dirawat juga. Meski tak terbukti diare yang dialaminya akibat dari konsumsi VCO, Samsuri langsung menghentikan kebiasaannya meminum minyak kelapa ini. Namun ia masih tetap percaya akan kandungan positif VCO karena selain dirinya, sang istri pun telah membuktikannya. Dulu istri konsumsi, pernah, itu juga bagus sebenarnya. Ketika istri saya hamil, minum VCO, itu ketika lahiran bayinya itu tidak ada lemak dari perut itu bersih gitu, bayinya itu bersih. Untuk kehamilan bisa, karena dia kan dari sari kelapa kan, dan itu untuk bayi bagus. Saya sudah membuktikan itu. Cuma ya itu harus sarapan dulu kalau bisa. Samsuri mungkin hanya segelintir orang yang sudah membuktikan kegunaan VCO bagi kesehatan. Namun benarkah bahwa minyak yang satu ini memang memiliki kandungan zat alami yang kaya akan manfaat? Simak fakta dan mitos seputar minyak kelapa murni berikut ini. Wah, tadi kita lihat ya, minyak kelapa murni atau VCO, Virgin Coconut Oil. Ini sedang naik daun nih kan. Dan tadi kan naik daunnya karena manfaatnya bagus untuk kesehatan. Tapi karena juga tadi waktu dia katanya bilang sebelum sarapan dia minum juga jadi malah diare. Jadi ternyata tuh ada baik dan buruknya juga ya. Tadi juga istrinya katanya malah bagus ya efeknya ya. Bayinya jadi lebih bersih dan lebih sehat ya. Nah tapi tentunya kita mesti perjelas nih plus minus di balik VCO. Untuk jelasnya langsung saja kita undang Dr. Samuel, spesialis gizi klinik. Siang dok, apa kabar? Siang dok, Baik. Dok, Ya. ini tadi kita lihat dok ya bahwa ternyata VCO atau minyak kelapa murni ini kan sedang naik daun dok. Ya. Banyak manfaatnya untuk kesehatan. Tapi kayaknya perlu diperjelas nih dok, apa nih plus minusnya kan? Kayak tadi Pak Samsuri katanya minum VCO malah diare. Iya karena belum makan nih dok, Iya. belum sarapan jadi tadi tuh. Nah. Ya, jadi gini, VCO itu minyak kelapa, dia bagus karena golongan minyaknya itu yang disebut MCT. MCT itu medium chain triglyceride. Artinya minyak trigliserid rantai sedang. Oh itu jadi Ya. bagus itu dalam tubuh kita. Bagus Efeknya. dalam arti untuk penyerapan di usus dia tidak berlama-lama bisa langsung diserap. Kalau kita makan minyak itu harus digabungkan dengan empedu. Jadi waktu minyak lewat di usus 12 jari, empedu akan keluar. Empedu keluar bergabung menjadi misel. Misel ini baru bisa diserap di usus yang lebih bawah. Sementara si MCT si minyak VCO ini nggak perlu gabungan dengan empedu. Dia bisa langsung diserap. Makanya tadi Pak Samsuri bilang dia lebih bertenaga. Emang benar karena penyerapannya cepat dan kita tahu sumber tenaga itu kecuali dari karbohidrat, gula, juga dari minyak. Oke, Cuma dok. kalau minyak biasa
panjang ya cerita. Dok. Kalau misalnya nih kita kan sekarang lagi tren ya diet keto nih Dok ya. Dan orang-orang ini yang diet keto itu lebih katanya itu kan dia lebih banyak mengkonsumsi minyak VCO ini Dok. Ya. Itu apakah benar? Apa dia bisa menurunkan berat badan atau cuman mitos aja? Jadi gini, VCO untuk menurunkan berat badan itu bisa mitos, bisa fakta. Oh bisa mitos bisa fakta. Iya. Jadi fakta kalau dia mengurangi asupan makan. Oh, Oke. jadi belum kenyang dok ya? Nah, bukan kenyang, dia energinya tetap ada. Anda kalau biasa makan misalnya sepiring munjung gitu penuh, terus sekarang dipangkas jadi setengah, kan sumber energinya dikurangin. Anda akan lemes, diganti pakai si VCO. Kenapa? Karena penyediaan energinya cepat. Cepat ada di VCO ya, ini. Kecuali dia diserapnya cepat, kalau dia sudah masuk ke dalam darah, dia akan segera dikirim ke dalam sel. Nah, waktu dia mau masuk ke dalam sel, dia nggak perlu satu zat namanya karnitin untuk menggandeng minyak masuk ke dalam sel. Jadi dia bisa langsung nyelonong aja masuk. Nah, begitu dia masuk di inti sel di mitokondria namanya tempat pembentukan energi, di situ langsung dibentuk jadi energi. Jadi ini fakta dan mitos juga Fakta bisa dan dok mitos ya? juga. Dua-duanya Mitos ya. kalau Anda tidak mengurangi makan, Oh, iya. beranggapan si VCO ini dapat melangsingkan, menurunkan berat Jadi badan. tetap harus mengurangi asupan makan juga ya Dok Iya. ya? Dan tentunya olahraga. jangan Tentunya malas. olahraga ya. Oke, kalau fakta atau mitos selanjutnya nih ya, apakah ini VCO itu bisa membuat tubuh sehat? Ya, sehat. Rambut atau bagian rambut Kalau sehat? ke rambut itu nggak ada hubungannya. Oh, tapi kalau tubuh, Kalau tubuh iya. berarti ini mitos nih. Ya. Ini mitos, wow, oke. Berarti Jadi- bukan rambut aja, tapi tubuh Seluruh tepatnya. tubuh karena yang tadi dia penyedia energi pertama. Kedua, dengan minum minyak seperti ini, kalau Anda sedang mengurangi asupan lemak, dia akan membentuk HDL kolesterol. HDL kolesterol Itu itu kolesterol baik. baik. Iya. Ya. Jadi diminum dok ya? Diminum. Nah, Dita pernah gak nyobain ini nih, minyak kelapa murni langsung? Belum pernah sih, belum Bisa pernah. dicoba nih ya. Baunya kayak ini apa baunya? Baunya bau kelapa, tapi gurih nih. Saya coba Baunya- ya. Oh, oke. Baunya kayak kelapa. Ini memang bau kelapa tapi lebih gurih. Karena dia lemak dok ya. Ya. Enak nggak sih kayak ada bau atau amis atau kayak minyak ikan itu kan ada rasa-rasa. Kalau ini nggak ada amisnya. Tapi Oke. tetap ada rasa minyak kelapanya. Iya. Ada minyaknya. Oke. Ada kayak minyak beneran gitu kayak. Iya. Dok, tapi ini memang bisa diminum langsung dok ya? Loh, silakan minum Silakan, ya. langsung. Kalau Anda rasanya nggak enak minum langsung, dressing. Anda makan apa, sayur atau masakan apa, Anda dressing aja pakai VCO. Wah, Oke. ini seru banget ya. Pasti seru nih ya. Karena setelah ini kita akan melihat nih ya, ada beberapa artis dan juga orang-orang ternama ini menggunakan minyak VCO atau setelah yang satu ini. Virgin Coconut Oil atau VCO kini banyak menjadi solusi ajaib untuk perawatan kulit, rambut, dan masalah kesehatan. Beberapa selebritas Hollywood pun memilih menggunakan minyak kelapa ini untuk berbagai tujuan. Miranda Kerr menggunakan VCO untuk rambut dan membersihkan riasan wajahnya. Miranda selalu menyediakan produk ini dalam lemari di tempat tinggalnya.
Gwyneth Paltrow sering menggunakan minyak kelapa dalam resep makanan yang dimasaknya. Aktris ini juga memanfaatkan VCO untuk kulit wajah dan tangannya. Berikutnya ada Kourtney Kardashian yang mempertahankan kunci berkilau wajahnya dengan menggunakan VCO. Bintang reality show ini juga melindungi keindahan rambutnya memakai VCO sebagai salah satu bahan utama. Siapa yang tak mengakui kecantikan dan kebugaran Angelina Jolie? Selain berolahraga teratur, rahasia tubuh sehatnya adalah dengan minyak kelapa. Tak ada apapun yang ia makan saat memulai harinya, kecuali dengan sesendok makan penuh VCO dan sereal. Jennifer Aniston pernah kedapatan membawa belanjaan penuh minyak kelapa. Jennifer memang pernah menjalankan coconut diet untuk menurunkan berat badan. Coconut diet adalah diet rendah karbohidrat dan mengandung banyak kelapa yang mempercepat metabolisme. Ya ampun, tadi tuh ada idola saya juga di situ. Ternyata dia memakai ini ya, minyak kelapa murni ya dia. Teman-teman Dita ya, Iya. rahasia cantiknya menggunakan minyak kelapa murni. Wah, tapi ini ada juga nih yang mengatakan ya bahwa minyak kelapa murni ini bisa untuk menurunkan resiko serangan jantung, Dok. Nah, itu fakta atau ini mitos? fakta atau Dok? mitos? Itu fakta selama dia dietnya juga diatur. Diatur. Oh. Makan lemak yang jahatnya dikurangi. Iya. Seperti gorengan, santan. Gorengan enak dong, gimana dong? Itu mesti dikurangi. Kenapa saya bilang ini fakta? Iya. Karena dia akan membentuk HDL kolesterol. HDL kolesterol itu kolesterol baik, tukang sapunya kolesterol yang mau melekat di dinding pembuluh darah. Hasilnya apa? Pembuluh darahnya jadi bersih. Karena HDL-nya tinggi. Orang-orang yang mengkonsumsi VCO dalam waktu yang panjang rutin, HDL kolesterolnya meningkat. Nah, kalau gitu lebih baik gimana nih, Dok? Kita mengkonsumsi untuk minyak kelapa murni ini tuh kapan atau berapa sendok Jadi dalam gini, sehari? ya. Berapa kali? Konsumsi minyak VCO ini, minyak kelapa murni ini, silakan waktunya mau pagi, mau siang, mau malam silakan. Tapi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia pembentuk tenaga. Jadi sebenarnya alangkah buat badan Anda enak sekali kalau Anda mau olahraga, Anda konsumsi. Oh, lebih baik tuh sebelum olahraga. Gitu. Itu penambah energi ya? Iya, kan Oke. hasilnya Ada lebih kandungan apa kerasa. sih, Dok, di dalam minyak kelapa ini yang dapat membangun energi kita itu tadi? Si minyaknya golongan yang rantainya sedang. Rumus kimianya minyak kan ada C gitu. Nah, ini rantai sedang. Rantai sedang ini yang tadi saya bilang, dia diserapnya cepat. Oh, Pada diserap waktu penyerapan tubuh. dia nggak perlu bercampur dengan empedu. Jadi waktu dia diserap cepat, dia langsung mau masuk ke dalam sel, nggak perlu lagi saat penuntunnya namanya karnitin. Dia bisa langsung masuk ya. ke dalam sel. Di dalam sel dibentuk menjadi energi. Itulah keunggulan utamanya. Ya. Dan ini kalau kita lihat, Dok ya, minyak kelapa murni ini mengandung asam laurat ya. Ya. Nah, ini masyarakat perlu tahu, Dok, apa nih fungsi asam laurat nih? Asam laurat itu yang disebut MCT, medium chain triglyceride. Jadi asam lemak rantai sedang. Nah, itulah keunggulannya. Karena dia kalau asam lemak rantai panjang masuk ke usus, dia harus bergabung dengan empedu supaya bisa diserap oleh usus. Nah, Gitu. kalau yang rantai panjang ini seperti minyak goreng, Dok. Ya, minyak goreng, minyak yang ada di lemak-lemak hewani. Kalau minyak zaitun juga? Lain. Minyak zaitun itu asam lemak omega 9. Oh, Ya, dia rantai panjang. Oh, dia rantai tapi panjang. dia ada kegunaan lain. Oh, ada tapi proses penyerapan dia butuh bercampur dengan empedu. Wah, ini saking serunya ya, ada juga nih masyarakat yang ingin bertanya nih langsung ke dokter tentang minyak kelapa murni. Kita lihat tayangannya berikut ini. Nih Dok, ibu saya nih Dok, lagi minum VCO. Saya mau tanya Dok, beberapa waktu lalu ibu saya tuh mengkonsumsi VCO. Saya dengar-dengar katanya VCO itu bisa untuk menyembuhkan diabetes, Dok. Wow, apakah itu fakta atau mitos, Dok? Benar Bisa nggak? menyembuhkan. Jadi gini,
Bisa fakta, bisa mitos. Artinya dia menjadi fakta dengan mengkonsumsi VCO, ya, komplikasi diabetesnya dikurangi, termasuk serangan jantung itu. Orang diabetes kan yang kita khawatirkan itu. Serangan jantungnya ya. Tapi apakah si VCO minyak kelapa murni ini akan mengaktifkan insulin? Itu tidak. Lain lagi, minyak yang bisa mengaktifkan insulin, terutama reseptor insulin atau tempat melekatnya insulin di sel untuk menarik gula masuk ke dalam sel itu seperti olive oil, canola oil. Nah, Beda lagi minyaknya. beda lagi, itu yang disebut asam lemak omega 9. Oke. Dok, ini juga masyarakat perlu tahu nih dok ya, sebetulnya untuk minyak kelapa murni ini apakah bisa digunakan sebagai pengganti minyak goreng? Nah, kalau mau menggoreng memang rekomendasinya pakai minyak kelapa murni ini sangat bagus. Kenapa? Sangat bagus. Karena dia titik asapnya itu tinggi. Karena tinggi, minyak itu kelemahannya apa sih? Kalau minyak kelapa sawit gitu, begitu dia dipanaskan, itu rantai kimianya pecah. Pecah, lepas, membentuklah yang namanya asam lemak trans. Asam lemak trans itu yang jahat. Yang jahat ya. Yang mudah melekat di dinding pembuluh darah. Di itu asam lemak jenuh yang sangat jahat. Dan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, Jantung. dok ya, Iya. hipertensi dan sebagainya. Nah dok, kalau misalnya nih, kan ada nih ya teman saya nih yang hamil nih. Katanya itu dengan mengkonsumsi minyak kelapa murni ini, dia tuh dapat mengurangi garis-garis stretch mark itu. Itu fakta, itu benar? Itu mitos. Oh. Mitos. Dia tidak akan mengurangi stretch mark. Stretch mark itu kan pengaruh dari hormon. Nggak akan dipengaruhi oleh si minyak kelapa ini. Oke, kalau untuk dikonsumsi itu apa gunanya untuk bayinya? Bagus nggak dok? Bagusnya pada waktu dia mau melahirkan secara normal dia bertenaga. Oh, jadi untuk lebih baik dikonsumsi saja Iya, ya, bukan iya. untuk diolesin di... Bukan. Oke, jadi buat pemirsa yang hamil, jadi lebih baik untuk dikonsumsi saja. Nah, Iya, nah nih dok, ada lagi yang mengatakan bahwa konsumsi minyak kelapa murni bisa membantu untuk kesembuhan penderita stroke. Ini fakta atau mitos? Jadi gini, untuk penderita stroke itu kan dia harus mengalami rehabilitasi. Rehabilitasi dia harus latihan jalan apa. Nah itu kan perlu energi. Itu bagus. Jadi Jadi energinya dari minyak kelapa murni. Minyak. Nah satu oke. energi. Kedua dia tidak akan meningkatkan si LDL kolesterol. Kalau dia stroke-nya karena sumbatan, sementara dia makan minyak yang bisa membentuk LDL kolesterol, semakin parah nanti. Jadi ini fakta dok? Fakta. Wah fakta Bagus. ya. Wah luar biasa ternyata minyak kelapa murni ya. jadi ternyata itu banyak banget ya manfaatnya, tapi lebih khususnya untuk meningkatkan energi dalam tubuh kita Iya. ya. Dan daya tahan tubuh juga nih dok. Ya. Oh, Ya, karena saya juga pernah membaca dok bahwa asam laurat dalam minyak kelapa murni ini bisa untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Betul sekali. Fakta, Dok, ya? Fakta. Oke, ternyata itu fakta Kenapa ya. dok bisa meningkatkan sistem imun tubuh nih? Karena sistem-sistem sel-sel imunitasnya menjadi lebih aktif. Dan itu kan dia juga butuh energi, sumber energi. Dari energi minyak kelapa ini dia jadi lebih aktif. Jadi artinya Lebih kita bagus. lebih bertenaga untuk melawan infeksi dok ya? Ya, Wah, betul sekali. Berarti benar juga ya, karena kalau misalnya kita juga melihat kalau kelapanya sendiri juga katanya kalau kita kayak keracunan, kayak kita harus minum air kelapa muda, itu juga efek dari situnya. Lain. Oh itu beda lagi. Lain. Jadi ini minyak kelapa padahal sama-sama kelapa dok. Kalau minyak kelapa kan diambil dari daging kelapanya, bukan Oh. air kelapanya. Kalau air kelapa itu tinggi elektrolitnya. Oke. Wah. Dan ada juga nih dok yang mengatakan fakta atau mitos bahwa konsumsi minyak kelapa murni bisa mengatasi masalah pencernaan. Ini fakta atau Itu mitos? fakta atau mitos? Jadi gini, yang tadi kita minum minyak, Ya. ya masuklah minyak itu akan diserap. Si minyak kelapa murni ini penyerapannya lebih mudah, tapi pasti tidak 100% diserap. Oh. Ada minyak yang tetap turun ke usus besar. Nah, usus besarnya akan dilapisi oleh minyak. Nah, itu yang membuat buang airnya akan lebih enak. Tapi kalau kelebihan, ya bisa terjadi diare. Oh. Jadi ini artinya fakta tapi tergantung porsinya dok? Iya. Oke. Benar sekali. Nah dok, apa nih dok tips yang dapat dibagikan pada pemirsa bagaimana untuk mendapatkan manfaat minyak kelapa murni? Ya, minyak kelapa ini
bisa Anda minum langsung, Ya. bisa Anda dressing, disiramkan di Salad makanan, atau di makanan. salad gitu, dan itu akan sangat berguna sekali buat apa? Pertama, penyedia energi. Kedua, untuk membentuk HDL kolesterol. Jadi akan sangat baik sekali. Iya. Misalnya seperti Haikal ini, dia mau olahraga, nge-gym. Nah, supaya lebih bertenaga sebelum nge-gym, Minum dulu, minyak kelapa minum muda. itu. Nggak boleh gitu, udah Benar. sekali, tadi udah sekali. Jangan banyak-banyak. Nah, Nggak boleh berlebih. Tapi Dita juga suka olahraga kan? Iya suka dong, kan jadi cewek yang kuat. Pastinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat program pelangsingan bagus. Karena apa? Karena dia akan memberikan energi sehingga orangnya nggak kelaparan. Mengurangi porsi makan, tapi dia tidak kelaparan, tidak lemas. Itu kuncinya juga. Baik Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Wah, sangat manfaat sekali ya. Dan setelah ini kita akan lihat nih, negara-negara yang jumlah penderita kanker parunya terbanyak di dunia. Mana saja negaranya, setelah ini tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, kanker merupakan penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia. Kanker biasanya disebabkan adanya sel-sel dalam tubuh manusia yang tumbuh tidak normal. Seperti kanker paru-paru yang semakin mewabah ke berbagai negara, kebiasaan hidup yang tidak sehat, salah satunya dengan merokok, bisa memicu terserangnya penyakit ini. Berikut ini 6 negara penderita kanker terbanyak di dunia versi Ayo Hidup Sehat. Di urutan ke-6 ada negara Montenegro. Negara ini masuk dalam daftar sebagai negara tertinggi terhadap kanker paru-paru di dunia. Berdasarkan hasil studi dari negara ini, meningkatnya perokok semakin melambung hingga 98%. Dalam kurun waktu yang sama, penderita kanker paru pada wanita lebih besar 2 kali lipat daripada pria. Hal ini disebabkan oleh rokok. Merokok menjadi salah satu faktor terbesar untuk terkenanya penyakit ini. Di urutan kelima, negara New Caledonia. Negara yang memiliki pesona pulau cantik ini masuk dalam daftar 6 negara penderita kanker terbanyak di dunia akibat benda kerja seperti asbes. Studi yang dilakukan di negara ini mengungkapkan bahwa pria di New Caledonia yang berprofesi pekerja bus atau truk serta sering terkena produk pembersih hingga debu memiliki tingkat risiko tinggi untuk terkena kanker paru-paru. Di urutan keempat ada negara Makedonia. Negara yang terletak di Eropa Selatan ini masuk dalam daftar negara penderita kanker paru terbanyak di dunia. Hal ini karena masyarakat Makedonia yang memiliki kebiasaan buruk dengan merokok sejak dini. Perokok sejak dini telah dianggap menjadi faktor risiko terbesar di negara tersebut, sebab ada 40% dari populasi di Makedonia sebagian besar sebagai perokok aktif. Di urutan ketiga ada negara Korea. Negara yang terkenal dengan kuliner berjenis kimchi ini masuk dalam urutan ketiga sebagai negara penderita kanker tertinggi di dunia. Bahkan wanita Asia lebih rentan terkena penyakit kanker paru-paru jika dibandingkan dengan wanita Eropa. Banyaknya penderita kanker paru-paru karena adanya polusi udara serta menjadi perokok pasif yang membuat Korea rentan terkena risiko penyakit mematikan ini. Di urutan kedua, negara Serbia memiliki tingkat kanker paru-paru tertinggi kedua di dunia. Negara yang juga masuk dalam tingkat perokok tertinggi di dunia ini, tak heran jika banyak penderita kanker paru yang berasal dari negara Serbia. Karena ada sebanyak 50% pria di negara ini aktif sebagai perokok. Berdasarkan studi yang dilakukan di negara ini, hanya ada 10% pria yang mau melakukan aktivitas fisik seperti olahraga secara teratur. Bahkan 50% pria dari negara ini mengalami obesitas serta sebagai pecandu alkohol berat.
Di urutan pertama, ada negara Hungaria. Negara yang terkurung di daratan Eropa Tengah ini menduduki peringkat pertama sebagai negara penderita kanker paru tertinggi di dunia. Hungaria menjadi contoh negara yang berkorelasi antara merokok dengan penyakit kanker paru-paru. Karena negara ini juga memiliki warga yang merokok aktif hingga masuk dalam daftar negara tertinggi merokok di dunia. Nah, itulah tadi ulasan 6 negara penderita kanker paru tertinggi di dunia versi Ayo Hidup Sehat.